Hai, aku dia. Kayaknya gue udah mulai kurusan ya. Intermezzo banget. Oke, gue udah dapat pekerjaan. Finally. Ceritanya agak unik guys. Gimana gue bisa dapat kerjaan ini? Ceritanya gini. Jadi di bulan Oktober apa September gitu lupa. Gua itu ikutan sebuah inisiasi gitu. Jadi ada ide membuat sebuah festival gitu, Human Design Festival yang diajak oleh gurunya gue, guru Human Design namanya Samara. Jadi gue belajar sama Kak Samara, dan Kak Samara itu ngajakin kita para alumni trainingnya dia untuk bikin acara gitu, acara festival. Nah, acara festival pun itu sebenarnya hasil dari diskusi kita di training level 3. Salah satu idenya gitu kan, kita lagi ngomongin tentang bisnis gitu. Kita lagi ngomongin tentang bisnis, dan salah satu ide bisnis itu adalah Human Design Festival. Akhirnya Kak Samara terpanggil untuk bikin Human Design Festival di bulan Oktober ya, kalau nggak salah September apa Oktober gitu. Dan gue join, dan gue diterima untuk jadi tim logistik. Tapi seru sih jadi tim logistik, dan sesuai dengan human design gue yang gate 21, which is about control, about authority, about memanage thing gitu, memanage sesuatu. Jadi gue suka banget jadi orang logistik di Human Design Festival. Awalnya ya di Human Design Festival itu gue di logistik itu cuma jadi tim member aja gitu. Jadi ya udah, gue nggak mikirin apapun gitu kan tentang festival itu, acara itu yang dibutuhin apa. Gue cuma tinggal nunggu perintah aja dari ketuanya. Cuma ternyata di beberapa minggu gitu setelah kita ngobrol dan mulai ngerjain Human Design Festival itu, ketuanya itu menyerahkan gitu. Jadi gue yang jadi leadernya, dia jadi tim biasa aja karena ada urusan pekerjaan gitu. Ada pekerjaan yang tidak bisa nggak ketemu gitu waktunya. Maksudnya dia kerjanya itu sering mondar-mandir gitu. Maksudnya sering perjalanan dinas, dan kebetulan waktunya itu nggak pas sama eventnya. Jadi ya udah, daripada ribet gitu kan, dia nggak tahu apa-apa tentang update terbaru dari persiapan event itu, daripada nanti molor kan. Jadinya ya udah ke aku aja gitu. Akhirnya gue yang handle, which is I love a lot. Akhirnya the urge, kayak kepengenannya gue buat nge-lead something dan memanage something itu tersalurkan gitu. Ya udah, jadinya ya gue melakukan apa yang gue suka, which is memanage event ini sesuai dengan rencana, walaupun nggak ada rencana yang pasti gitu. Tapi ya I do my best lah intinya gitu. Dan karena gue nganggur, jadi gue ngebantuin tim lain juga gitu. Gue ngebantuin CP untuk bikin formnya. Gue juga bantuin marketing buat mempersiapkan bingkisannya gitu. Dan gue juga handle logistiknya pasti sih. Tapi so far maksudnya udah lewat eventnya. Logistiknya itu aman, sejahtera sih, karena gue udah men-set di awal bahwa oke,
Kita logistik perlunya ini. Kita banyakin dulu item yang perlu kita persiapkan. Kalau memang nggak butuh, kita lebih gampang mensingkirkan item itu selama masih dalam perencanaan gitu. Jadi pas mendekati hari H pun kita masih santai gitu. Maksudnya semua udah di planning, semua udah dijeberin, dan semua tinggal nunggu ACC dari bendahara aja gitu. Tinggal uangnya ada apa enggak gitu. Jadi ya gitu sih kehidupan kita selama menjadi orang logistik gitu. Kita cenderung santai. Aku nggak banyak yang diatur karena semua udah terplanning. Jadinya energi aku disalurkan ke tim lain gitu buat ngebantuin bikin registrasi yang efektif, karena ya Allah itu variasi harga banyak banget, variasi diskon banyak banget, karena kita ngejar orang untuk tertarik join ke Human Design Festival gitu. Terus juga goodies juga gitu kan. Marketing maunya banyak banget, cuma masalah uang juga akhirnya. Jadi kita kasihnya ya nggak banyak juga sih. Ya paling semoga memorable lah gitu itemnya. Singkat cerita, gue cukup excited, dan entah kenapa energinya tuh selalu ada tiap pagi. Kayak gue bingung sih sebenarnya. Cuma gue nggak bingung juga karena human design gue tuh cukup menggambarkan bahwa gue tuh amat sangat banyak punya energi yang kalau lagi seneng-senengnya itu bakalan konsisten ada terus, dan bakalan regeneratif terus, dan akan banjir kemana-mana gitu energinya. Jadi antara kagetnya itu kaget yang oh ternyata bisa kayak gini ya gitu, bisa semaksimal ini energi yang gue punya. Terus eventnya pas hari H, alhamdulillah eventnya lancar gitu. Mungkin gue bakalan tampilin foto-fotonya gitu. Seru banget sih acaranya, karena kita tuh intimate sih acaranya gitu. Emang kita targetnya tuh nggak sampai ribuan orang, enggak sih, cuma ya intimate aja sih, cuma beberapa orang aja. Tempatnya kecil, enak tempatnya, terus ya seru sih. Gitu. Terus di acara itu aku ketemu sama speaker, tapi entah kenapa yang ngobrol itu sama Coach Albert. Coach Albert itu adalah founder dari Human Design Indonesia, kalau yang teman-teman nggak tahu. Jadi beliau itu bikin Human Design Indonesia, beliau bikin versi Indonesianya Human Design. Jadi kata-katanya kalau generator itu dia mobil, kalau manifesting generator itu mobil balap gitu. Sebenarnya aku udah tahu sih dia akan menyebut tipe sebagai versi bahasa Indonesianya, cuma aku nggak expect kalau itu akan dikomunikasikan itu sih. Jadi pas kita ngobrol tuh kayak seru sih. Jadi dia cerita kenapa akhirnya dia mengambil kata-kata bahasa Indonesia, karena dia punya pengalaman harus ngejelasin selama hampir sejam cuma ngejelasin tipe doang. Dan itu lucu sih, aku ketawa, tapi yang lainnya tuh kayak oh iya gitu, baru ketawa pas bagian terakhirnya gitu. Tapi aku dari awal tuh udah ketawa karena udah ngebayangin itu gimana repotnya ngejelasin tipe human design yang super alien gitu, super aneh ke orang yang benar-benar nggak tahu tentang human design gitu. Apalagi yang nggak tahu human design itu adalah orang-orang yang sangat orang-orang penting lah gitu istilahnya. Karena kan klien-kliennya Coach Albert kan ya udah level tinggi ya guys. Klien-kliennya udah direktur gitu, ke CEO gitu. Kalau nggak nyampe sama gue, nggak nyampe klien segitu. aminin dulu. Terus pas ngobrol sama gue sih, ngobrolannya tuh tentang gue tuh punya project banyak gitu. Soalnya introduction-nya gue sama Coach Albert itu bilang
gue tuh juga pengen nyoba bikin aplikasi human design gitu. Dari situ ujung-ujungnya tuh lebih kayak oke, kamu butuhnya apa gitu dari project-project kamu gitu untuk bisa membuat aplikasi human design. Sempat ada reading sedikit juga, dan Coach Albert nyaranin gue buat bikin komunitas. Komunitas apa, gue bingung. Terus karena orang lain pada nimbrung gitu kan, tim Human Design Festivalnya pada nimbrung dan pada ngobrol semua, dan gue pun juga udah mulai capek gitu. Ya udah, move on gitulah. Cuma entah kenapa Coach Albert tuh selalu nyaranin itu aja gitu, bikin komunitas. Dan karena gue udah punya kontaknya Coach Albert, jadinya nanti kontak aja gitu, ngobrolnya di lewat chat aja gitu, lanjutnya di. Terus singkat cerita, eventnya sukses. Walaupun kita kira itu sedikit, cuma ternyata tuh rame juga sih gitu. Dan cukup warm sih. Aku ngerasanya juga warm sih. Kayak orang-orangnya itu sangat sefrekuensi, kita nyambung gitu kan, karena kita ngomongin human design, jadi semuanya pada ngomongin human design. Cuma nggak ada drama yang gimana sih gitu. Dan eventnya selesai, gue ada aktivitas yang lain sampai akhirnya di kemarin tuh hari Selasanya gue mutusin kayak oke, gue mau coba reach out lagi lah gitu sama Coach Albert. Terus ngobrol lah sama Coach Albert. Tadinya tuh aku ngejelasin kayak oke, Coach, aku sebenarnya tuh punya banyak project gitu, nggak cuma satu gitu. Aku pas ngobrol langsung tuh aku ngejelasin tentang Selaras App gitu kan. Terus aku bilang kayak sebenarnya Coach, aku projectnya banyak gitu kan. Aku jelasin tuh satu-satu. Terus habis itu kayak ya udah ngobrol aja sih gitu, kayak nanya kamu kegiatannya apa sehari-hari. Terus karena gue nggak ngasih tahu kalau gue ada kegiatan bekerja, terus ditanya lagi what do you do for living, terus gue bilang nothing gitu. Terus gak lama setelah itu Coach Albert pengen lihat chartnya gue lagi gitu. Dan tahu-tahu ngobrolnya itu langsung kayak kamu tinggalnya di mana. Terus aku nggak ada ekspektasi kayak kok tiba-tiba tinggal di mana gitu kan. Mungkin karena gue shore kali ya gitu, soalnya gue lingkungannya itu shore, jadi di perbatasan. Jadi rumah gue emang di perbatasan sih gitu, jadi di pinggir-pinggir, di daerah pinggir-pinggir lah gitu, dekat perbatasan gitu. Mungkin ngelihat variabel ngarahnya ke situ gitu, ternyata enggak. Akhirnya tuh gue ditawarin buat magang di Human Design Indonesia. Gitu, diajak kerja gitu di sana, magang. Which is fine. Aku bukan orang yang manjat karir ladder gitu sih. Aku nggak panjat karir aku nggak ngejar posisi sih gitu. Aku ngejarnya pengalaman gitu, karena Coach Albert itu juga abis nanya tempat tinggal, nanya umur juga, dan menurut dia tuh sangat muda sekali umur gue. Jadi ya udah, aku iyain aja karena aku ngerasa kayak entah kenapa ya, pas aku baca kayak kamu mau magang nggak di sini, terus aku kayak sek gitu, kayak bung gitu, kayak oh this is it, this is why gitu, this is it and this is why. Karena bingung, karena dari kemarin tuh sebenarnya aku bingung, dari awal aku belajar human design, aku kenal human design itu aku bingung kenapa aku sangat tertarik dengan human design. Kenapa kok jalannya itu selalu ke human design? Kayak jalan ke human design itu lebih gampang daripada ke animasi. Kayak padahal kan gue seneng animasi ya gitu, gue pengen jadi animator, cuma jalannya itu selalu udah ada jalannya gitu, udah ada
ada yang narikin gitu, kalau oke, kamu ngoding, oke ngoding gitu. Nanti dari ngoding itu udah lepas gitu kan, lepas terus sekarang human design gitu. Jadi ya, jadi ada muncul clarity bahwa oke, ternyata ke excitementnya gua, ke semangatnya gua untuk belajar human design itu membawa gua ke titik ini gitu. Jadi ya, aku langsung bilang iya coach gitu. Dan coach Albert itu memastikan bahwa aku emang mau gitu kan, kayak beberapa hal karena magang kan, jadi secara kompensasi itu gak sebesar itu, cuma coach Albert memastikan bahwa you gonna learn a lot in here gitu. Dan lucunya adalah coach Albert itu lebih adjust dengan skill yang gue punya dibandingkan gue yang adjust dengan kebutuhannya coach Albert. Itu too good to be true sih, cuma it happen, ya udah kita terima aja gitu kan. dan ya, jadi ya karena skill gue di IT dan di seni gitu kan, di video atau di ya seni lah pokoknya, jadinya gue ditanyanya tuh ke arah sana gitu, ke tentang teknologi dan tentang seni. Dan karena gue sebelumnya ngejelasin tentang project-project itu, dia mastiin kalau oke, gue bisa melakukan semua project itu. Dan ya gitulah. Terus kan gue tidur kan gitu, karena sebagai emotional authority agak riskan sih sebenarnya gue langsung mengiyakan keputusan itu. Cuma pas gue tidur terus gue bangun lagi, gue kayak nggak tahu, kayak ngerasa tenang aja gitu, tenang, dan badannya itu kayak chill gitu, kayak oke, this is fine gitu. Biasanya tuh kalau gue nggak ada Human Design Festival, nggak ada ini, gue tuh badannya tuh kayak agak nggak apa sih, kayak bukan nggak enak tapi lebih kayak nggak tenang gitu. Karena badan gue nggak tenang, gue berusaha untuk tenangin. Tapi ini kalau pas gue bangun ini, gue kayak bangun ya udah tenang di awal gitu. Jadi I don't know, maybe this is the road I will go through my next chapter, you know. But I don't know, let's see. Gue nggak membatasi diri gue juga. Gue akan berusaha seopen-opennya. Ya, gue akan mencoba untuk belajar sebanyak-banyaknya di sini. Dan sebagai timbal baliknya, gue akan berikan apa yang mereka butuhkan gitu sih. Gitu. Jadi singkat cerita, gue dapat pekerjaan sebagai diri gue sendiri. Karena gue nggak ngasih CV, gue bahkan nggak ngasih tahu nama panjang gue. Dan yang gue kasih cuma body graph gue, chartnya human design-nya gue, dan yang gue kasih cuma apa yang gue sedang kerjakan aja gitu. Dan beliau itu ngasih pertanyaan dimana gue harus milih, bukan milih sih, lebih ke klarifikasi bahwa gue tuh pengennya apa gitu. Gue pengennya apa, dan kita akan ngasih pekerjaan yang sesuai dengan minatnya kamu gitu. That's insane. Kayak buat pekerjaan itu sangat ideal banget gitu. Bekerja sesuai dengan minat kita, bukan kita yang matching the requirement, tapi requirement matching us. Oke, itu aja videonya, udah kepanjangan. Thank you for watching. See you in next video. Bye bye.